Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Zuhdi. Saat ini saya adalah dosen di program studi S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi dengan judul Pernyataan Diri Dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi, disingkat PDD UKTPT. Saat ini saya adalah peserta sertifikasi dosen Kemdikbud-Ristek sesi ke-1 tahun 2022. Berikut adalah profil saya. Saya aktif menjadi dosen di UNUSA sejak tahun 2018. Homebase saya adalah program studi S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital. Berikut adalah pendidikan formal saya. S1 saya di Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung. S2 saya, alhamdulillah saya bisa mengikuti double degree program di S2 ini. Yang pertama di Magister Sains Manajemen, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung. Yang kedua adalah di Industrial Administration, The Graduate School of Science and Technology, Tokyo University of Science, Jepang. S3 saya di Industrial Administration, The Graduate School of Science and Technology, Tokyo University of Science, Jepang. Berikut adalah mata kuliah yang saya ampu. Ada manajemen sumber daya manusia, ada pengantar teori ekonomi makro, ada pengantar teori ekonomi mikro, ada pengukuran kinerja, ada perilaku keorganisasian, ada teori organisasi, ada desain organisasi, ada manajemen kompensasi, dan manajemen kinerja. Berikut adalah outline dengan fokus mata kuliah pengantar teori ekonomi makro, ada deskripsi mata kuliah, ada kemampuan mahasiswa yang diharapkan, ada materi pembelajaran, ada sistem pembelajaran atau metode perkuliahan, kemudian metode pembelajaran, ada interaksi antara dosen, DYS, mahasiswa, dan sistem penilaian mata kuliah. Poin pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini yaitu pengantar teori ekonomi makro, dirancang dengan maksud untuk memfasilitasi mahasiswa agar memiliki pemahaman dan keterampilan analisis yang memadai tentang teori ekonomi secara makro, beserta indikator-indikator yang tercakup di dalamnya, seperti produk domestik bruto, kesempatan kerja, dan pengangguran, inflasi, keseimbangan eksternal, dan pembentukan nilai tukar dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini, yaitu pengantar teori ekonomi makro, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan teori ekonomi secara makro di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Poin kedua, kemampuan mahasiswa yang diharapkan. Sikap, ada berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Ada juga menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Masih terkait dengan kemampuan mahasiswa yang diharapkan, pengetahuan,
Mahasiswa mampu menerapkan teori ekonomi secara makro di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Poin ketiga, materi pembelajaran. Ada konsep dasar ekonomi makro, ada teori ekonomi klasik, ada teori permintaan uang, ada perekonomian terbuka, ada pengangguran, ada pertumbuhan ekonomi, ada siklus bisnis konjungtur, ada keseimbangan pasar, ada permintaan agregatif dalam perekonomian terbuka, ada penawaran agregat, kemudian kebijakan ekonomi makro, kemudian utang pemerintah, kemudian teori-teori konsumsi, dan peredaran dan permintaan uang. UTS diberikan setelah pertemuan ke-7, sedangkan UAS diberikan setelah pertemuan ke-14. Poin keempat, sistem pembelajaran atau metode perkuliahan. Di perkuliahan ini, pengantar teori ekonomi makro, ada dua sistem pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran luring atau offline. Yang kedua adalah pembelajaran daring atau online. Selama pandemi, pembelajaran daring atau online yang dipakai di perkuliahan ini. Poin kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dipakai pada perkuliahan ini adalah metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Di masa pandemi, metode ini dipadukan dengan sistem pembelajaran daring atau online. Terdapat beberapa pilihan media dalam melaksanakan sistem pembelajaran daring atau online, yakni Google Classroom, Google Meet, Zoom, ada juga YouTube. Pada perkuliahan ini, media YouTube dipakai dalam melaksanakan sistem pembelajaran daring atau online. Sebagaimana bisa dilihat di contoh, untuk yang bagian atas ini adalah mata kuliah pengantar teori ekonomi makro di week 6 atau minggu ke-6. Sedangkan yang bagian bawah ini adalah untuk perkuliahan week 7 atau perkuliahan ke-7, minggu ke-7. Baik, poin berikutnya adalah interaksi antara dosen, TYS, mahasiswa. Saya akan menampilkan sebuah video di sini. Baik, terima kasih pertanyaannya, Mas Anton. Ya, jadi kalau ekonomi mikro itu sesuai dengan namanya membahas hal yang mikro ya, seperti individu atau satu perusahaan. Jadi itu fokus yang ada di ekonomi mikro. Nah, kalau ekonomi makro itu sesuai dengan namanya lebih membahas hal yang besar, misalnya government atau pemerintah ya. Jadi ekonomi Indonesia, ekonomi Jepang, ekonomi Polandia, ekonomi Amerika Serikat itu adalah salah satu apa namanya ya, pembahasan yang ada di ekonomi makro. Ya, bisa juga nih ekonomi regional misalnya ya, jadi ekonomi ASEAN atau ekonomi Euro ya, seperti itu. Ya itu lebih kurang gambar ringkasnya seperti itu, Mas. Siapa? Terima kasih banyak. Boleh ada pertanyaan tambahan? Iya, silakan, Mas. Yang mengenai komunikasi yang tersendiri dan teori ekonomi mikro di makro seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi, saya pernah mempublikasikan apa namanya ya, hasil riset terkait dengan ekonomi makro dengan fokusnya adalah sektor industri di Jepang. Ya,
ekonomi, ya lebih ke ekonomi makro, yaitu namanya output analysis, Mas. Ya, baik, terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih juga. Ada pertanyaan? Baik, Natanya. Tadi adalah video interaksi antara dosen, TYS, mahasiswa. Sedikit ralat, tadi di video disebutkan ekonomi Euro, yang lebih tepat adalah ekonomi Eropa atau ekonomi zona Euro. Baik, masuk ke poin ke-7, sistem penilaian mata kuliah. Berikut adalah pembobotan untuk asesmen perkuliahan pengantar teori ekonomi makro. Jadi ada performance, terdiri dari kehadiran dan partisipasi kelas, 10%. Nilai tugas individu dan kelompok, 10%. Kemudian ujian tengah semester atau UTS, 30%. Kemudian ujian akhir semester atau UAS, 50%. Masih di poin ke-7, Google Form digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa mengerjakan UTS, ujian tengah semester, di masa pandemi secara online. Bisa dilihat di bagian atas ini adalah bagian 1 dari UTS online menggunakan Google Form. Sedangkan ya bagian 1 ini adalah terkait dengan identitas diri mahasiswa atau mahasiswi. Dan yang bagian kedua adalah yang di bawah ini adalah bagian inti atau soal dari UTS tersebut. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.